Sekarang saya berkesempatan untuk membawa salah satu lini produk Mazda yang paling premium. Ini dia mobilnya, CX-60. Mobil ini sudah kami buatkan video reviewnya, dan sebelum video ini dibuat juga Aji sudah membawa mobil ini berkeliling kota Jakarta, waktu itu sendirian menggunakan varian Couro Edition. Dan kali ini saya bersama keluarga saya akan ke Bandung menggunakan SUV yang keren ini. Let's go! Dan saat ini saya sudah berkendara dengan Mazda CX-60 bersama keluarga saya, ada istri saya dan juga anak saya di baby seat di belakang. Ya, sebelumnya kami sudah mengetes Mazda CX-60 ini pada review regulernya. Dan yang outstanding dari mobil ini tentu adalah mesinnya. Karena dia menjadi Mazda paling bertenaga saat ini yang dipasarkan di Indonesia, dan dia juga Mazda dengan kapasitas mesin terbesar yang ada di Indonesia saat ini. 3.300 cc, 6 silinder segaris, itu teknologi yang benar-benar out of the box ya. Dia mampu menghasilkan tenaga keseluruhan mencapai 284 PS serta torsi yang besar sekali, yaitu 450 Nm. Tidak hanya itu, dia juga dilengkapi dengan teknologi eSkyActiv G. Jadi selain mesin 3.300 cc turbonya, dia juga dilengkapi dengan motor listrik 48 volt yang mampu menyumbang tenaga. Jadi tidak hanya tenaga yang besar, juga dia emisi tentu lebih baik jika dibandingkan dengan mesin yang tidak dilengkapi dengan motor 48 volt tersebut. Kemudian untuk penggerak, dia juga dilengkapi dengan AWD, atau Mazda menyebutkan dengan nama iSkyActiv AWD. Dan mungkin banyak yang bertanya, dengan tenaga sebesar itu, kemudian kubikasi mesinnya sangat besar, apakah konsumsi bahan bakarnya irit? Jawabannya iya, karena pada saat pengetesan kami sudah mengetes untuk rute tol seperti ini dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, CX-60 ini masih sanggup meraih angka 14,6 km per liter, yang artinya itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Kemudian juga mobil ini dilengkapi dengan 3 driving mode, off-road, normal, dan juga sport. Kalau sport seperti ini, kita masuk ke mode sport, nah dia berubah gitu sampai kasar menjadi warna merah grafisnya, dan tenaganya wah. Tapi nggak boleh ngebut-but karena faktor safety, dan juga saya membawa keluarga. Dan juga di sini ada fitur driving personalization system. Jadi berapapun postur tubuh Anda, di sini ada aplikasinya di layar head unitnya. Itu ketika Anda menginput postur tubuh Anda, misalkan 177 cm seperti saya, itu mobil ini akan memikirkan posisi berkendara yang ideal. Nah, ini adalah posisi berkendara saya sekarang yang sudah diatur oleh Mazda CX-60 ini, karena dia ada aplikasi tersebut. Kemudian soal posisi berkendara sendiri, Mazda selalu on point. Tidak ada yang salah, ergonomis semuanya. Kemudian visibilitas juga sangat baik, dan pengaturan setir dia bisa diatur secara tilt, dan yang paling penting adalah teleskopiknya juga sangat fleksibel dan sudah full electrical. Kemudian jok dan setir ini bisa di save di sini nih, ada memory seatnya. Ya, sebelum kami berangkat itu, ketika Anda melihat footage video sebelumnya,
saya membawa barang yang cukup banyak, kemudian istri dan anak saya berada di belakang nih sekarang, itu terasa memang cukup mumpuni ya. Padahal CX-60 ini sebenarnya kalau dirasa-rasa itu lebih ke driver oriented dibandingkan mobil yang ke family oriented gitu ya. Tapi ya seperti ini, misalkan Anda berlibur ke Bandung, kemudian membawa koper yang besar. Saya membawa koper itu 28 liter, itu rasanya tidak ada masalah sama sekali. Belum barang-barang yang lainnya yang ada di bagasi. Di sekitar koper itu masih ada barang-barang selipan lainnya. Kebutuhan saya, istri saya, dan anak saya itu rasanya nggak jadi masalah. Kemudian yang saya suka dari mobil ini adalah aura ruang kabin. Jadi memang CX-60 ini serasa benar-benar naik kelas. Ini bisa dilihat semuanya itu tentunya bahannya kualitasnya sangat baik. Soft touch. Kemudian pada versi Elite dia memiliki warna terang seperti ini. Tapi di warna terang ini justru dia pancaran kemewahan itu lebih terasa gitu nih. Bisa dilihat nih, wood panel jadi keren. Kemudian dibawa dengan kain warna putih di bagian sini, di bagian dashboard juga ada dengan jahitan-jahitan yang manis. Itu rasanya benar-benar menaiki sebuah mobil yang bukan premium lagi sebenarnya, mewah ini mobil. Kemudian hal ketiga yang menurut saya extraordinary adalah mesinnya. Mesin 3300 cc 6 silinder itu cukup out of the box. Tapi penempatan dari mesinnya, kalau Anda melihat kap mesinnya itu, mesin itu agak ke bagian belakang gitu. Jadi tentu insinyur Mazda sudah memikirkan hal tersebut guna memberikan center of gravity yang baik di mobil ini. Memang terasa sih soal handling, mobil ini cukup baik. Jadi mobil ini benar-benar menapak gitu ke badan jalan tuh. Rasanya itu tidak ada masalah sama sekali. Kemudian feature wise juga mobil ini lengkap panoramic sunroof. Kemudian head unit ini saya suka sekali karena dia nggak terlalu besar layarnya, tapi pas gitu. Kemudian penempatannya juga estetik sekali, dan dia juga dilengkapi dengan fitur kekinian tentunya, konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan itu sangat menyenangkan untuk mengoperasikannya. Dan masih ada fitur lainnya seperti speaker Bose yang ada berapa ini? Ada banyak sekali yang kualitas suaranya juga sangat premium. Dan juga untuk iklim Indonesia yang cukup panas ya, ini ada juga fitur cooling seat di bagian sini nih, bagian kanan dan bagian kiri. Ya, fitur tadi saya sebutkan sudah sangat lengkap mobil ini, karena mobil ini masuk ke dalam segmen premium, dan fitur keselamatannya pun juga lengkap, dan dia dilengkapi dengan fitur radar keselamatan yang Mazda menyebutkan dengan nama Mazda Proactive Safety Eye Active Sense Technologies. Dan tentu fitur radarnya paket lengkap, semuanya ada di mobil ini. Seperti yang pertama adalah adaptive LED headlights, atau lampu bagian depan itu bisa menyesuaikan ketinggiannya ketika ada mobil yang bergerak berlawan arah gitu. Jadi tidak menyilaukan mobil yang ada di berlawanan arah. Kemudian yang kedua adalah distance and speed alert. Kemudian ada lagi smart
brake support. Nah, itu sangat berguna ketika berada di perkotaan seperti ini. Ini sekarang sudah masuk di kota Bandung ya, yang cukup padat memang lalu lintasnya, dan tentu fitur tersebut akan sangat berguna karena dia bisa melakukan pengereman dengan sendirinya ketika Anda tidak aware gitu dengan keadaan sekitar. Kemudian ada juga Mazda Radar Cruise Control. Yes, ini adalah fitur yang sangat menyenangkan, bisa digunakan di kemacetan karena dia juga dilengkapi dengan fitur low speed ya. Jadi ketika di kemacetan Anda tinggal mengaktifkan fitur Mazda Radar Cruise Control tersebut, dan ketika mobil ke depan Anda bergerak ya, Anda tinggal menekan pedal gas atau menekan tombol set yang plus ini. Itu fitur sangat menyenangkan. Dan ada juga Cruise and Traffic Support, Lane Keep Assist System. Nah, tentu akan sangat menyenangkan jika Mazda Radar Cruise Control dipadukan dengan Lane Keeping Assist. Jadi Anda bisa melepas kemudi dan dia akan mengikuti jalurnya dengan sendirinya. Setirnya akan mengikuti terus. Kemudian ada juga Front Cross Traffic Alert dan dilengkapi juga dengan Rear Cross Traffic Alert. Jadi ada depan dan belakang. Ketika ada kendaraan yang berlalu lalang, dia akan muncul alertnya dan juga melakukan pengereman. Itu merupakan fitur yang advance sebagai sebuah mobil yang premium. Ya, sudah bermalam di villa kami yang cukup premium ya villanya, sesuai dengan mobilnya. Dan sekarang kita akan sedikit berwisata ke daerah Gunung Tangkuban Perahu. Di sana ada yang namanya Orchid Forest. Melalui jalanan di kaki Gunung Tangkuban Perahu yang jalan itu berkelok-kelok. Dan rasanya memang mobil ini benar-benar untuk tenaga, kemudian handling itu benar-benar mantap. Jadi mendukung sekali ketika berjalan di kondisi jalan yang seperti ini. Kemudian dia dilengkapi juga dengan sistem all-wheel drive. Jadi grip dari mobil ini sangat baik, handlingnya juga sangat terprediksi, dan ya rasanya benar-benar luar biasa. Kemudian dia didukung juga oleh posisi berkendara yang sangat menyenangkan, seperti saya sebutkan juga sebelumnya, sangat ergonomis, sehingga ini sudah berjalan sejauh 170 km. Ya sempat menginap sih, tapi rasanya kemarin dari Jakarta ke Bandung itu benar-benar nggak ada rasa pegel sama sekali, nggak ada rasa capek gitu. Jadi benar-benar enak sekali mengendarai SUV premium Mazda yang satu ini.
saya akan membahas sedikit highlight dari SUV flagship Mazda CX-60 ini. Ya, yang pertama soal desainnya secara overall. Mobil ini benar-benar keren dan juga dia seperti mobil konsep yang dijadikan mobil produksi massal. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa dilihat ini nih, bagian dari kap mesin itu benar-benar panjang sekali, dan di balik dari kap mesin ini terdapat mesin 6 silinder segaris yang besar dan memiliki tenaga yang sangat buas. Kemudian wheel arch-nya bisa dilihat ini besar sekali. Jadi benar-benar ini mobil yang futuristik. Juga dilengkapi dengan velg berdiameter ring 20 yang tidak terlihat besar, tapi ini nyatanya dia diameternya ring 20 ya, yang dia relatif besar. Kemudian dia dilengkapi juga dengan bahasa desain Mazda terbaru, yaitu kode desain di bagian depannya, grill besar seperti ini. Kemudian lampunya minimalis, jadi itu terkesan keren dan tidak hanya premium, CX-60 ini juga terasa estetik. Dan begitulah perjalanan kami liburan bersama keluarga kecil saya. Terasa liburan ini cukup berbeda karena ditemani oleh mobil yang premium, flagshipnya Mazda, benar-benar mengesankan dan sangat menyenangkan. Jadi begitulah video tentang liburan bersama Mazda CX-60 bersama keluarga. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Yuk. Bye-bye.